Kami dari kelompok 2 akan membawa kalian dalam perjalanan penelitian kami tentang transformasi tradisi dan upacara adat perkawinan suku Simalungun. Sabtu 19 Oktober 2025, kami berlima berangkat dari Medan menuju Desa Bangun Selamat untuk melakukan wawancara langsung dengan tokoh adat setempat. Perjalanan kami dimulai pada pukul 1:30 siang dengan menggunakan bus dari Medan. Meskipun perjalanan yang cukup jauh, kami sangat excited karena ini adalah kesempatan emas untuk menggali lebih dalam tentang tradisi perkawinan Simalungun dari narasumber yang berpengalaman. Selama perjalanan, kami mengecek kembali interview guide yang sudah kami buat sebelumnya dan membahas strategi wawancara. Kami ingin memastikan wawancara berjalan maksimal karena narasumber kami adalah Bapak Situaramen Rismadi Saragi yang sudah 15 tahun menjadi MC pernikahan adat Simalungun. Kami tiba di Desa Bangun Selamat sekitar malam hari. Desa ini masih sangat kental dengan tradisi dan nilai-nilai komunal masyarakat Simalungun. Narasumber kami adalah Bapak Situaramen Rismadi Saragi, berusia 52 tahun. Pekerjaan sebagai seorang petani yang juga menjabat sebagai purhanya di Gereja GKPS Bangun Selamat. Beliau sangat berkompeten untuk menjadi narasumber kami karena memiliki pengalaman 15 tahun sebagai pembawa acara pernikahan adat Simalungun. Sebagai perhanger atau pengurus gereja, beliau juga sangat memahami integrasi antara adat dan agama dalam perkawinan. Beliau adalah tokoh yang dihormati di desanya dan aktif dalam pelaksanaan upacara adat. Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu 19 Oktober 2025 pada pukul 13 WIB di rumah narasumber. Awalnya sempat tertunda karena hujan, tapi akhirnya bisa berjalan dengan santai. Suasana wawancara sangat akrab dan mengalir seperti diskusi ringan. Bapak Saragi sangat terbuka dan antusias dalam menjawab pertanyaan kami. Wawancara berlangsung selama 1 jam 1 menit. Jawaban-jawaban beliau sangat mendalam dan membuat kami semua ingin terus bertanya lebih banyak. Kami menggunakan ponsel untuk merekam, tripod, dan tentunya daftar pertanyaan yang sudah kami siapkan. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa perkawinan adat Simalungun bukan sekedar menyatukan dua orang, tetapi juga mengikat hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. Ada istilah marjabur puruhur yang berarti tanggung jawab orang tua untuk memastikan anak-anak mereka terikat dalam sistem adat yang benar. Yang menarik, Bapak Saragi menekankan bahwa adat dan agama harus sejalan. Perkawinan melibatkan sistem tolus ahudulan 5 saudaran yang terdiri dari sanina atau kerabat semarga, anak boru atau penerima perempuan, dan mora atau pemberi perempuan. Pelaksanaan adat bersifat wajib. Jika tidak dilaksanakan, seseorang bisa dikucilkan dari masyarakat adat. Konsep tubus huning atau kesucian dalam adat Simalungun ternyata sejalan dengan ajaran Kristen tentang kesucian pernikahan. Ini menunjukkan bagaimana adat dan agama bisa berpadu harmonis tanpa adanya konflik. Perkawinan adat Simalungun memiliki 7 tahapan yang sangat terstruktur. Pertama, merlasa-lasa, yaitu pertemuan awal kedua keluarga setelah ada bisik-bisik antara anak laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Ini tahap penjajakan apakah kedua keluarga cocok untuk bersatu. Yang kedua, pertandingan atau boli-boru. Di sini terjadi negosiasi tentang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan yang menarik, jumlahnya tidak ditentukan berdasarkan status sosial ataupun pendidikan perempuan, tetapi melalui musyawarah dengan prinsip menghargai tanpa menjatuhkan. Ketiga, pajabu persahapan, yaitu musyawarah keluarga formal untuk membahas rencana detail hari pernikahan. Tahap ini menarik karena baru muncul di awal tahun 2000-an. Di tahun 1990-an belum ada tahap ini. Kemunculannya untuk mempercepat dan mempermudah koordinasi di zaman modern. Yang keempat yaitu pardadanan di Hall Marjabuan, yaitu pembinaan rohani bagi calon pengantin minimal selama 1 minggu. Tahapan ini menunjukkan bagaimana agama Kristen sudah menyatu dalam upacara adat. Dulu Hasundulan berperan memberikan bimbingan spiritual dan praktis tentang makna pernikahan. Yang kelima adalah tunggu raja atau musyawarah dengan masyarakat sekitar untuk membahas pesta pernikahan. Ada perbedaan antara horja, yang berarti merencanakan pesta tanpa tujuan menerima bantuan, dan huta yang merupakan musyawarah sekaligus meminta bantuan dari warga. Konsep huta ini menunjukkan nilai gotong royong yang masih kuat. Keenam, pemberkatan gereja yang sekarang menjadi wajib. Bapak Saragi menegaskan pemberkatan di gereja adalah dasar untuk memulai pesta adat pernikahan. Dan ketujuh, pesta adat yang merupakan puncak dari semua rangkaian upacara dan prosesi pemberian hiou, mengalo alo pengantin
makan bersama, dan pemberian nasihat. Temuan paling menarik dari penelitian kami adalah tentang transformasi tradisi. Bapak Saragi menjelaskan bahwa struktur dasar upacara masih dipertahankan. Yang berubah adalah masalah waktu pelaksanaan. Di zaman modern, masyarakat melakukan penyesuaian dengan memadatkan prosesi tanpa menghilangkan bagian pentingnya. Jadi ada perbedaan pelaksanaan antara daerah kampung dan di kota. Untuk di kampung sendiri, upacara bisa lebih santai sampai jam 8 malam. Sedangkan di kota, upacara lebih singkat dan padat karena menyesuaikan dengan jam kerja dan kesibukan. Prosesi marlikun-likun yang dulu wajib dilakukan 3-4 hari setelah pesta, sekarang lebih disesuaikan dengan musyawarah. Perubahan paling drastis terjadi pada teknologi. Dulu, 20 tahun lalu hanya pakai toa sederhana. Sekarang sudah pakai sound system canggih, lighting, dan peralatan audio visual modern. Pakaian adat juga berubah. Dulu dibuat manual, sekarang bisa dibeli dalam bentuk jadi. Faktor yang menyebabkan transformasi ini meliputi modernisasi dengan prinsip time is money, pengaruh agama Kristen melalui pemberkatan gereja, kondisi ekonomi yang memengaruhi penetapan Boli-Mi-Boru, dan pengaruh antar etnis. Tetapi yang penting, meskipun ada perubahan bentuk, makna filosofinya tetap dipertahankan. Setelah wawancara selesai dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saragi, kami menghabiskan waktu sehari untuk mengumpulkan data tambahan dan beristirahat. Keesokan harinya kami pulang menggunakan kereta api yang berangkat di sore hari pada jam 3 lewat. Perjalanan pulang adalah momen refleksi bagi kami. Kami mendiskusikan temuan-temuan yang menarik dari wawancara dan betapa kayanya tradisi Simalungun ini. Pengalaman ini benar-benar membuka mata kami tentang pentingnya pelestarian budaya lokal. Penelitian ini memberikan kami pemahaman mendalam bahwa transformasi tradisi bukan berarti hilangnya makna. Tradisi perkawinan adat Simalungun menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan esensinya. Perubahan terjadi pada aspek teknis dan material, sementara nilai-nilai filosofis tetap dijaga. Adat dan agama bisa sejalan dengan harmoni. Sangat berterima kasih kepada Bapak Siturahman Rismadi Siragi yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta pengetahuannya dengan sangat terbuka. Dan beliau adalah contoh nyata dari generasi yang berusaha menjaga tradisi tetap hidup di tengah arus modernisasi. Penelitian ini juga mengajarkan kami bahwa pelestarian budaya bukan berarti menolak perubahan, tetapi bagaimana melakukan adaptasi yang bijak. Generasi muda harus memahami bahwa tradisi adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan sebagai beban, tapi sebagai identitas dan akar budaya kita. Kami berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk dokumentasi dan pelestarian tradisi perkawinan adat Simalungun. Kepada generasi muda Simalungun, mari kita saling menjaga warisan leluhur kita. Kepada masyarakat luas, mari kita apresiasi keberagaman budaya Indonesia yang luar biasa kayanya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan penelitian kami. Horas, Sampai jumpa. Kalian udah apa mau dibilang? Udah action. PDD abadi kami. Iya, abadi ya. Abadi di hatinya. Halo guys, tengoklah belanjaan kami ini ngeri kali. Apalagi ini lagi, apa bawaannya naik? Perpindahan kos ah. Iya. aku kirim ke sini tiga-tiganya. Apa yang kita paling mengenaskan ada gue ya? Ada udah makan apa belum? Ada hewan kok Jin? Kata jadi stiker WA. Mager gitu. Kira Jepang dia. Kok penjajah? Jawa dari Sumatera. Kenapa dijauhkan? Karena kan Sumatera dan Jawa jauh. Itu kan naik. Itu kan naik. Hewan berhubung manusia beda ya kan? Pulang Jawa introvert. Tapi itu Sugiono yang ini. Sumarto itu. Oh, Sumarto itu ya? Kameramu gimana kak? Ini kebanyakan apa kok? Apa kak? Aku besok bisa beli HP baru nih ya. Lihat di situ, Evertu, iPhone, Samsung, baru merek China.